Ya, istri pergi berwudu, tiba-tiba karena suka nyolek-nyolek ini suami, tiba-tiba bininya dicolek. Ya, ayah batal deh wudu saya. Janganlah pula laki itu, siapa bilang batal wudu? Kamu ini. Nah, ini laki kagak ada ilmu lagi dah kalau begini nih. Seharusnya sejatinya laki ini ngomong, karena dia madzhabnya Hambali. Oh ya dek, ya udah kamu wudu balik dah. Si laki nggak perlu wudu karena memang dia madzhabnya Hambali. Nah, berarti bukan tentang perbedaan kan? Bukan, tapi tentang ketidak ada toleransinya antar suami istri tadi. Itu contoh. Suami kesentuh, istri kesentuh batal dia karena dia madzhab Syafi'i. Istri nggak ngomel karena dia tahu dia akan tajdidul wudu. Suami juga nggak mengolok istrinya. Siapa bilang batal? Nggak batal itu, syahwat syahwat. Syahwat aja baru batal katanya, karena dia madzhab Hambali kan. Si lakinya tadi syahwat aja tuh batal. Aku kan enggak syahwat tadi. Oh, enggak syahwat sama bini orang syahwat. Kan payah juga itu. Ya. Maka tentu di sini ada yang jadi highlightnya itu adalah saling toleransi, ya. Saling memahami. Karena ada perbedaan tadi, termasuk dengan urusan apa lagi banyak lah ya, karena itu kan urusan furu semua teman-teman, tidak bukan urusan yang fundamental ya, jadi nggak perlu dipusingkan ya. Artinya semua perbedaan ulama itu punya dasar masing-masing, punya metode pengambilan hukum masing-masing. Adapun sumbernya tetap satu ya. Maka dalam hal ini teman-teman ya, yang siapa tahu mungkin di luar sana ada yang punya perbedaan madhab dengan pasangan ya. Kalau itu tidak dalam urusan besar, nggak usah dijadikan masalah. Kalau hanya urusan-urusan kecil gitu nggak masalah ya. Urusan besar dalam hal berkaitan dengan misalnya kehidupan untuk maslahat umat ramai gitu, penentuan awal Ramadan misal, atau cara ibadah, pengaturan rumah dan lain-lain ya. Ya tentu memang kalau bisa saya sarankan ya istri ini ikut suami saja ya, ikut suami saja kalau urusan-urusan gede gitu kan ya, bukan dengan urusan fundamental yang maksudnya yang ibadah gitu. Misal penentuan awal Ramadan misalnya, ngikut suami ikut istri ini gitu ya. Ya dalam hal ini ngalah aja deh, istri ikut suami aja nggak apa-apa gitu, karena kita kalau mazhab Syafi'i kan pasti ngikut pemerintah kan ya. Tapi kalau nanti misalnya suamimu ibu mazhabnya Hambali, nah mereka metode penentuannya itu berbeda lagi dengan kita gitu, ya udah nggak ada salahnya ikut suami aja. Hari ini suami hari raya, ya udah ibu ikut aja hari raya hari ini ya. Itu kan urusan-urusan urusan bersama lah yang begitu-gitu tuh, bukan urusan yang sangat pribadi banget gitu. Misalnya tentang batal wudu tadi, atau baca kunut atau enggak berkunut gitu, yang gitu-gitu ya. Itu lebih baik sih sebenarnya ya. Atau mungkin urusan rumah tangga dan sebagainya, sekolah anak dan sebagainya, ya memang istri itu lebih banyak ya memang ikut suami saja. Contoh, kenapa bicara sekolah? Kita yang madhab Syafi'i teman-teman, biasanya kita akan tuju nanti itu adalah sekolah-sekolah yang memang berbasis akidah aswaja. Biasanya kan gitu kita, karena bermadhab Syafi'i. Nah kalau mereka yang bermadhab Hambali, suami ibu maksud saya, karena ceritanya ini kasusnya suami istri yang berbeda madhab ini, taruhlah Hanafi dengan Hambali. Kenapa dengan enggak yang lain Umi? Karena di Indonesia ini mayoritas Syafi'i ya. Terus Hambali ini ada juga di sini sebagian gitu loh ya, jadi nggak dipakai Syafi'i Hanafi atau Maliki gitu. Maka saya ambil contoh suami istri yang bermadhab Syafi'i dan Hambali saja. Nah misalnya di urusan sekolah bu, ibu bermadhab Syafi'i dan kita biasanya akan mencari sekolah atau pondok yang memang berbasis aswaja secara akidahnya. Nah kalau yang mereka yang bermadhab Hambali, tapi kalau betul-betul mereka bermadhab Hambali, tetap juga harus mencari sekolah yang berbasis akidah aswaja harusnya, karena madhab Hambali
Imam Ahmad bin Hambal itu secara akidah beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Ingat, Imam Ahmad bin Hambal bukan Wahabi, bukan Salafi Wahabi. Tapi Imam Ahmad bin Hambal secara akidah beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Atsari, bukan Asy'ari ya, bukan Asy'ariyah, tapi Atsari, karena beliaulah pendirinya daripada madhab akidah Atsari itu. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini selain pendiri madhab akidah, beliau juga adalah pendiri madhab fikih, ya, gitu ya. Jadi kalau suami ibu betul-betul memang bermadhab Hambali, maka dia juga harus mencari sekolah itu yang berbasis akidah aswaja harusnya, bukan mencari pondok pesantren yang memang keluar daripada itu, ya. Atau ya banyak kita kenal hari ini pondok pesantren yang ya itulah, tidak usah saya sebutkan, ya. Rame lagi nanti jadinya kalau disebutin. Artinya gini, suami istri tidak boleh saling memaksa ya kalau sudah berbeda madhab, ya. Istri tidak usah memaksa suami meninggalkan madhabnya, suami juga tidak usah memaksakan istrinya meninggalkan madhabnya. Selama madhabil arba'ah tidak keluar dari 4 madhab ini sudah aman teman-teman. Karena madhab itu banyak, nggak cuma 4. Tapi selama masih di dalam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, aman. Karena masih secara akidahnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah sekarang tugas besar sebagai pasangan suami istri, kalau sudah tahu suami istri beda madhab, maka perkuat untuk belajar. Oh, jangan-jangan Umi sekolah 4 madhab itu karena beda madhab sama suami? Oh kagak dong. Saya dari ta'aruf dengan suami, saya sudah tahu suami saya madhabnya Syafi'i, ya, berarti saya sama dengan suami, nggak ada bedanya. Itulah enaknya kalau ta'aruf teman-teman. Kalau nggak sama dengan saya mundur. Dari dulu saya mundur sebelum saya halal, jangan mundur setelah halal. Masalah kalau mundur setelah halal. Saat saya ta'aruf, semua saya tahu tentang suami. Dari mana? Perantara, ya. Karena nggak ada ta'aruf itu cuman berdua. Kalau berdua itu pacaran, bukan ta'aruf namanya, ya. Karena secara pengertian luasnya ta'aruf itu bagaimana kita mengenal jati diri pasangan kita, itu ya. Jadi kalau cuman berdua, nah bukan ta'aruf, ntar bukan lagi kenal jati diri, malah kenal body lagi nanti, naudzubillah, ya. Jangan ya. Jadi kalau mau nikah, mau berumah tangga, ta'aruf. Jadi apa tugas suami istri? Kalau ada suami istri hari ini berbeda madhab, maka yuk belajar, ya, harus belajar. Kalau bisa suami istri yang berbeda madhab ini manfaatkan situasi itu untuk menjadi suami istri yang cerdas. Contoh, yang kamu kan madhabmu Syafi'i, yang kata suaminya, ya kita diskusi yuk, kan nambah ilmu itu. Ini madhab Syafi'i, ini madhab Hambali, keren. Kongsi ilmu, Masya Allah, bukan ribut aja urusan perbedaan. Ini mah payah kalau begini, ya. Walaupun saya dengan suami tidak beda madhab, karena memang saya punya komitmen tersendiri dalam hal memilih pasangan, ya, pasangan hidup selamanya loh ya. Jauh sebelum saya halal, saat saya ta'aruf, saya harus tahu, ya, mazhabnya apa, akidahnya juga bagaimana, itu penting, ya. Maka karena kita akan punya visi dan misi yang sama nanti, ya, ketika kita berumah tangga gitu kan. Tapi jangan berkecil hati adikku, anak-anakku, siapapun di luar sana yang mendengarkan saya, nggak usah berkecil hati. Kalau hari ini sudah terlanjur, ya, ya, suami istri berbeda madhab, tidak jadi masalah. Yang masalah itu adalah pasangan yang tidak mau nurun ke negonya. Yang masalah itu adalah pasangan yang merasa diri madhab paling benar.
Itu yang masalah itu. Maka penting belajar hari ini kalau memang terbukti hari ini ada pasangan yang berbeda madhab, ya, suami istri ini belajar bagaimana selalu berdiskusi, ya, baik itu tentang ilmu akidahnya, ya, kalau secara akidah insya Allah sama, ya, karena 4 madhab itu akidahnya sama, ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 imam itu akidahnya sama, ya, tapi secara madhab saja yang berbeda akidahnya, ya. Kalau kita, ya, madhab secara akidahnya Asy'ariyah, Maturidi, itu secara umum di Indonesia ini, yang secara fikihnya bermadhab Syafi'i. Tapi kalau khusus untuk madhab Hambali, secara akidah bermadhab Atsari, pendirinya adalah madhab Imam Ahmad bin Hambal. Secara fikihnya juga bermadhab Hambali, pendirinya juga Imam Ahmad bin Hambal. Bisa difahami insyaallah, ya. Nah, tentu kalau secara akidah sudah tidak ada yang diperdebatkan lagi. Kalau tadi suami istri ini bermadhab Syafi'i, suaminya bermadhab Hambali misalnya. Nah, cuman hanya urusan tasamuhnya saja ini, artinya toleransi fikihnya saja, ya. Bagaimana ditingkatkan saling pengertian antar suami istri yang berbeda madhab ini, gitu. Nah, di situ sering-seringlah berdiskusi secara sehat, ya, memahami ilmu fikih masing-masing. Secara tidak langsung sudah belajar 2 madhab di situ. Daripada sekarang masuk kelas, ya, masuk sekolah, kita sekolah, saya sekolah, ada prodi di Fakultas Syariah itu namanya prodi perbandingan madhab, ya. Nah, kalau di rumah secara tak langsung sudah belajar 2 madhab itu, madhab Syafi'i belajar, madhab Hambali tadi belajar, gitu. Dan juga nanti ada keuntungannya, bisa saling memahami dengan suami, toleransi tingkat tinggi, ya. Nah, kalau misalnya kecuali misalnya dalam menghadapi urusan-urusan besar misalnya, ya, urusan warisan, perceraian, nafkah, ya, hukum-hukum yang menyangkut dengan hudud keadilan misalnya, ya. Kadang-kadang memang ulama itu boleh memberikan pilihan, ya, untuk kemaslahat, bukan untuk tatabbuh rukhas. Ingat apa tatabbuh rukhas? Bermudah-mudah dalam ibadah. Biasanya orang-orang yang suka bermudah-mudah dalam ibadah ini sudah terjebak di dalam lingkaran talfik biasanya. Apa itu talfik, Umi? Talfik itu orang-orang yang menggabungkan 2 pendapat ulama, 2 atau 3 atau 4 pendapat ulama dalam satu qaid ibadah tanpa maslahat, ya. Karena tujuannya dia hanya tatabuh. Maka kalau tujuannya hanya tatabuh rukhas, ya, andai kata nih, gitu kan, ya. Bukankah kita ini kan bermadhabnya Syafi'i, Umi? Bukankah kita itu kan 4 madhab. 4 madhab kan Ahlus Sunnah. Kenapa enggak 4-4-nya saya pakai, Umi? Nih, tuh ada juga yang kayak gitu kan. Kenapa lah dingin kali nih AC-nya? Turun lagi ya? Tambah turun ya? Nah, sampai dingin rasa kaki itu. Sampai mana tadi itu pembahasannya? Ini jam berapa ini? Kalian tak mau bertanya-tanya? 9.30. Ada pertanyaan? Nah, nantilah kalau ada pertanyaan. Biasanya kalau ada admin di situ, admin yang kirim ke WA saya pertanyaan itu, yang tidak perlu saya baca. Siapa tahu nanti kalau saya baca nampaklah pula komentar-komentar yang tak pantas. Bahaya itu, ya. Untuk menghindari itu tak maulah saya baca sendiri. Nanti saya minta tolong admin saja, ya. Nanti admin yang copy paste itu pertanyaan kirim ke WA saya, ya. Jangan suruh saya lihat sendiri ke kolom komentar. Nanti kalau saya lihat sendiri ke kolom komentar, nampak-nampaklah head comment di situ. Payahlah pula itu. Gimana ceritanya nanti? Ya, sabar aja, Umi. Nah, mana bisa kita sabar kalau orang sudah hina agama? Oh, nggak bisa diam saya. Ya, nggak bisa saya senyum nerima begitu aja. Kalau ada yang hina agama, kalau nggak bisa, nggak boleh. Tanggung jawaban nanti di hadapan Allah. Kecuali kalau saya nggak lihat, Allah tak menghukumi saya karena saya nggak lihat. Masalahnya kalau saya lihat terus saya diam gitu, ada orang yang hina agama,
Kan masalah. Ini kenapa tak tok. Ada kerja tetangga. Pula tak tok jadi pikiran kita ini. Ya jadi biarkan sudah, tetangga mungkin lagi membangun, tidak tahu. Mohon maaf ya kalau suaranya masuk teman-teman. Ya, mazhab Maliki bukan masa kami bilang mazhab Maliki bukan aswaja? Siapa yang bilang mazhab Maliki bukan aswaja? Baik-baiklah dengar itu penjelasan tuh. Ya Allah, kalau baru masuk itu jangan langsung komen, nyimak dulu lah. Ya, kamunya baru masuk. Nama bagus sekali, Muhammad Firdaus. Tak ada yang bicara mazhab Maliki bukan aswaja. Ayo jejak digitalnya di situ ada, nanti kau rekod ulang itu. Tak ada yang bilang mazhab Maliki itu bukan aswaja. Ini ngawur aja kamu ini. Dari tadi saya ngomong Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali aman, tenang. Mereka ini ulama-ulama mujaddid, ulama-ulama muhakkik ini. Secara akidah mereka ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya masih terpampang di sana. Saya sering bahas masalah akidah juga. Ya. Cuman tadi mungkin yang kamu salah dengar. Hambali itu tetap dalam akidah aswaja. Cuman saya mengatakan bahwa di Indonesia ini mayoritasnya madhab Syafi'i secara fikih, ya. Dan secara akidah di Indonesia ini bermadhab akidah Asy'ari Maturidi. Di mana lah pula kau dapat itu madhab Maliki? Kami yang madhab Maliki enggak aswaja. Ini koreklah kuping itu dulu. Ini ribuan orang yang nonton tadi. Tak adalah saya mengatakan, oh sia-sia aku sekolah selama ini kalau ku tak tahu madhab Maliki tidak beraswaja katanya. Macam mana lah itu? Ini kenapa dialek saya jadi dialek sono ya? Pokoknya begitu sudah. Tak ada yang bicara madhab Maliki bukan aswaja. Itu telinga dikorek dulu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali secara akidah mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Asy'ariyah Maturidi. Dalam akidah itu ada 3 madhab. Ya, akidah aswaja itu 3 madhab: Asy'ariyah, Maturidi, Atsari. Ya, di mana letaknya itu? Kok bisa lah madhab Maliki bukan aswaja katanya? Katanya saya yang bilang, katanya sia-sia lah aku sekolah selama ini. Udah gitu lanjut lagi studinya, sekolah lagi saya. Ada orang hari ini baru masuk bilangnya saya mengatakan madhab Maliki bukan aswaja katanya. Mana lah itu nyimaknya? Yang bener lah nyimak tuh. Makanya kalau nyimak itu jangan sambil ngopi sambil makan pisang goreng, kunyah-kunyah pisang goreng, lain yang masuk telinga kanan, lain payah ini ya. Jadi bagaimana kesimpulannya Umi? Kami yang berbeda madhab ini Umi, suami istri ini Umi. Maka yuk tingkatkan saling pengertian, turunkan ego. Jangan mempertahankan ego masing-masing merasa diri madhab paling benar. Gak usah, karena keempat-empat madhab ini benar. Sebenarnya bukan cuma 4 madhab itu, banyak madhab itu. Oh, teman saya di luar negeri itu ngambil jurusan apa? Perbandingan madhab 7. Banyak kali perbandingan madhab 7, bukan madhabil arba'ah lagi, 7. Di Indonesia belum ada. Adanya masih 4 madhab di Indonesia: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali saja. Perbandingan madhab, ya, madhabil arba'ah. Nah, suami istri, ya, korek kupingnya baik-baik ya. Tadi Pak Muhammad, ya, baik-baiklah korek kuping tuh, jangan sampai salah. Tak pernah saya ngomong kalau madhab Hambali itu bukan madhab Hambali, ya, karena madhab Maliki. Secara umum madhab 4 itu, setiap madhab ini punya ulamanya banyak nih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu ulamanya banyak. Dalam madhab Hanafi banyak ulamanya, dalam madhab Maliki banyak ulamanya. Nah, mereka ini, ya, 4 ulama fikih ini kan ulama fikih ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu ulama fikih, bukan ulama akidah.
Secara akidah ulama fikih ini mereka berakidah aswaja. Kurang jelas bagaimana lagi dah tuh. Kira-kira kurang jelas bagaimana lagi itu. Makanya tak suruh korek kuping itu dulu, ya, biar tidak salah. Dari tadi bolak-balik lah saya bilang, 4 madhab fikih itu secara akidah mereka berakidah aswaja. Mungkin kau tak hafal madhab fikih, makanya kau bingung. Madhab fikih itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, beda lagi nanti dengan madhab akidah. Baik, kita kembali ke materi kita. Apa yang kita lakukan, Numi, kalau sudah terlanjur suami istri ini beda madhab? Ya tingkatkan saling pengertiannya dengan suami gitu, dengan istri gitu ya. Karena Anda dengan suami Anda, dengan istri Anda itu bukan berbeda agama. Kalau beda agama mah itu lain lagi babnya, ya kan? Ini hanya beda caranya saja. Ya, artinya dalam urusan-urusan furu'nya saja, bukan dalam urusan besar ya. Saya ngadep ke sini saja dulu biar aman mata saya dari komen-komen dulu. Hilang di otak ini kemana-mana lah kalau sudah lihat komen itu, teman-teman. Karena saya kan tak mungkin diem kalau lihat komen tuh, pasti nyambit saya. Makanya nggak usah dilihat dah Umi. Untung admin dah ngomong tuh, makanya lihat nggak usah lihat Umi. Ya, apa lagi itu. Memang banyak aneh-aneh hari ini komen, kenapa? Karena admin nggak ada ya. Saya nggak bisa admin naik, paksa admin naik hari ini karena ini hari libur ya. Mungkin apa namanya, mereka ada kegiatan apa gitu. Hanya TikTok saja yang bisa saya pantau dari sini. Mohon maaf, walaupun tidak bisa saya pantau semua ini. Makanya kalau ada pertanyaan pas saya lihat kamera, nah nanya lah ya. Soalnya nggak selamanya saya lihat kamera itu, ngindarin itu juga. Komen-komen yang nggak jelas itu nanti kalau kita lihat kamera pasti akan lihat komen yang komen brutal itu. Komen para buzzer, jadi susah nanti ya. Kita lanjutkan ya. Jadi intinya suaminya yang bermadhab Hambali tadi tidak usah banyak mengomentari metode ibadah istri yang bermadhab Syafi'i tadi ya. Kalau mau harmonis rumah tangganya, artinya sama-sama saling menerima. Suami yang bermadhab Hambali tadi nggak usah protes kalau bininya lama dia sholat, karena nambah lagi sholat subuhnya ada kunutnya, ya kan? Terus istri juga begitu, ya. Istri juga gitu. Kalau misalnya suamimu, ya, bersalaman dengan teman kantornya gitu, nggak usah dicela, nggak usah dikomplainin. Kenapa kamu udah uduk balik? Kenapa? Udah tahu di lakinya madhabnya Hambali, jadi nggak perlu dikomentari balik gitu ya. Jadi itu loh pentingnya, kenapa ya harus belajar, pahami lagi tentang madhab itu, karena nanti konsekuensinya yaitu suami istri yang tadi berbeda madhab itu ya. Jangan sampai keluar dari mulut pasanganmu itu ketika melihat pasanganmu yang melakukan ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya begini, jangan keluar dari mulut pasangan itu, salah itu, harusnya kan kamu tanganmu tuh harusnya itu pas kamu tahiyat itu loh, nggak begitu yang, masa kamu begitu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nggak usah diprotes Bu, ibu kan mazhabnya Syafi'i, suamimu mazhabnya Hambali. Wajar kalau dia tahiyat setiap lafaz Allah dia naik turun, itu masalah furu saja ya. Begitu juga kamu bapak-bapak, nggak usah protes tadi istrimu yang mazhab Syafi'i, ketika dia tahiyat mazhab Syafi'i itu naik ketika lafaz Allah, nanti turun ketika innaka hamidum majid. Suaminya yang bermadhab Hambali tak payah protes istri tadi, karena itulah konsekuensi kalian berdua yang memang beda madhab ya. Jangan merasa paling benar madhabmu, karena keempat-empat ini dan bahkan lebih dari 4 madhab itu ada, tapi selama masih di dalam konteks akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dia tidak akan keluar dari 4 madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Maka